saya Muhammad Lutfi, siswa SMK 1 Rumah Abang. Nah, sekarang kita lanjut nih ke bab 11 di materi create, view, and edit files ya teman-teman di Debian Server. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di bab 11 ini? Nah, di sini ada banyak nih. Nah, yang pertama itu ada std in, lalu std out, lalu stdr, dan semua di sini ada pengenalan pim, edit file dengan pim, edit file dengan nano, perintah more and less, lalu perintah head sampai tail ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ini dulu nih, membahas tentang materi yang pertama yaitu std in dan std out sama stdr. Nah, kita masuk saja nih ke sebelum itu kita masuk ke topologinya dulu. Nah, di sini ada topologi std in, lalu std out, dan stdr. Nah, std in ini adalah output, input ya, perintah input, misalkan ls. Kita kan di ls itu, misalkan kita ketikkan ls nih ke proses, lalu dia akan ke std out yang berarti itu adalah output. Yang biasanya kita kan ketika membuat command ls, dia akan memunculkan directory, ada dokumen, download. Nah, terus di stdr ini adalah standar error. Nah, berarti misalkan kita ada komen nih yang tidak sesuai dengan komen harusnya. Nah, dia pasti akan standar error ya. Nah, kita coba praktekkan lagi di sini. Langsung aja masuk ke Debiannya. Nah, di sini masuk ke terminal. Nah, kita misalkan coba ketikkan inputnya dulu nih, ls. Nah, ini adalah perintah input dan sini adalah output yaitu desktop, C1 dokumen itu ada ya, teman-teman. Nah, coba kita ingin ini nih ke touch. Kita membuat file dulu nih, membuat file misalkan touch task titik dot txt misalkan gini. Lalu enter. Nah, begini. Nah, coba kita masuk saja langsung cd tags.txt walaupun kita belum membuat file apa isi filenya ya. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini itu adalah standar error. Di sini error karena kita tuh belum membuat isi filenya ya, teman-teman, seperti yang kemarin itu dir 1 kan. Dir 1 itu isi filenya itu dir1/dir2/ seterusnya. Nah, sini adalah standar error-nya ya, teman-teman. Nah, coba kita ketikkan ls lagi nih. Nah, di sini ada tentunya ada di sini tags.txt-nya. Nah, kita ingin coba nih ke lain, misalkan ke directory lainnya. Misalkan kita ingin mengecek di tags ini di ya di tags.txt ini misalkan nih. Kita ls lalu misal kita masuk saja ls slash show, ingin menampilkan nih show.txt, enter. Touch.ls.txt, coba kita masukkan lagi misalkan di sini ls ship show, misalkan sini show.txt, misalkan enter. Ternyata di sini tidak ada yang keluar ya, teman-teman. Tidak ada yang keluar. Nah, misalkan kita coba ls lagi. Nah, sini sudah, lalu ls, lalu kita di sini ada ya show.txt-nya. Ternyata kita akan mengecek di show.txt ini ada apa saja sih, directory apa saja, output apa saja. Ini kita cek coba cat show.txt lalu enter. Nah, di sini ada banyak ya, ada desktop, dir1, dokumen, sama seperti sebelumnya. Kita ketikkan ls. Nah, di sini pasti akan mengeluarkan output. Dan lupa, ls itu adalah perintah input ya, teman-teman. Nah, jadi pahamkan untuk materi yang pertama dengan uh, SS out atau SS itu begitu ya. SS error gitu, standar error ya.
Jadi untuk yang error itu ketika kita ini yang dinamakan standar error ya teman-teman. Nah di sini, nah sebenarnya bisa kalian mencoba ingin membuat file lagi, misalkan filenya itu banyak-banyak di sini, jangan show apa gitu. Misalkan kan buatnya yang lain, bisa kalian coba sendiri. Nah untuk materi yang pertama cukup segini aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, kita lanjutkan lagi nih ya ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Jadi Vim ini adalah suatu komen atau fitur di Debian itu supaya kita bisa mengedit file ya teman-teman. Nah, coba kita langsung masuk ke Debian saja nih. Lalu di sini kalian ketikkan saja V. Lalu tekan tab, jangan enter ya. Nah, di sini ada V dan view, viewers dan Vim. Nah, ini di sini ada V. Nah, si Vim ini tidak ada ya, karena si Vim ini adalah bisa disebut Vim ini adalah baru dan V ini adalah fitur yang lama. Nah, kita belum mendownload si V-nya, si Vim-nya maksudnya. Nah, coba sih kita ls dulu nih ya. Kita akan coba mendownload Vim dulu di Debian ini karena Vim-nya belum kita download. Coba kita masuk ke mode root dulu karena di mode home ini dia tidak bisa ya. Mode root lalu kita ke su lalu enter di sini password lalu enter. Nah, oke sudah. Lalu untuk caranya installnya yaitu untuk apt 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 get install pim enter. Nah di sini dia sedang download dan di sini kita yes saja, ini melanjutkan lalu yes, kita tunggu, kita enter. Nah di sini sebelum itu kita dibutuhkan harus memilih berkas dulu nih. Nah, kalian bisa di sini yang gambar kayak kaset nih yang lingkaran gitu, kalian klik kanan, lalu kalian pilih berkas yaitu Debian server kalian. Kalian sih saya Debian memakai yang 12.11 ini yang di PD1 lalu buka. Nah, sih sudah aktif, lalu kita enter saja. Kita tunggu saja ya di sini untuk mendownload filmnya. Processing trigger for main. Nah, di sini udah ya, sudah ke-download untuk filmnya ya, teman-teman. Nah, kalian bisa coba saja. Misalkan kalian belum menginstal filmnya di Debian kalian, kalian bisa install saja ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi bootloader. Nah, apa sih? Nah, kemarin kan kita sempat menginstal Vim ya, teman-teman. Jadi penginstalan Vim ini ada yang berbeda, sehingga kita tidak masuk ke Debian, tidak bisa langsung masuk ke Debian karena kita sudah menginstal Vim, dan dia itu akan menampilkan seperti awal kita mendownload Debian atau menginstal Debian. Nah, nah seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini kan biasanya kita langsung installnya. Nah, ini kita akan kasih tahu caranya supaya kita bisa masuk ke Debian-nya. Kita matikan saja sininya. Nah, di sini kalian jangan khawatir takut Debian server kalian hilang atau terhapus, jangan takut. Nah, kita sekarang ke sini, ke setting, menu setting, lalu ke sistem. Nah, di sini kan ada harddisk nih, harddisk urutan yang ketiga sih, floppy low optic. Nah, si harddisk ini kalian naikin sampai ke 1 ya. 1, 2. Nah, lalu si optik ini kalian taikin. Nah, begini, lalu oke. Lalu mulai lagi, start lagi. Nah, karena kita kemarin ya sudah mendownload, menginstal Vim di Debian-nya, jadi begitu teman-teman. Jangan takut untuk hilang sistem Debian kalian. Karena itu emang hal yang biasa dari sistemnya. Setelah kita menginstal Vim-nya begitu, ini bisa sekarang. Nah, jadi seperti ini ya, sekarang langsung bisa ya teman-teman. Nah, jadi kalian jangan panik, jangan khawatir lah, intinya mah masih bisa kok. Tidak terhapus Debiannya, terus data-data Debiannya tidak terhapus. Sama seperti ini, ketika kita mendownload Vim, aduh misalkan kalian ini baru masuk nih ke Debian, kalian belum tahu Vim itu. Nah,
ketika kaget atau apa gitu, kok DB-nya kayak gini, saya ikuti saja, kalian bisa cek saja settingnya ya, lalu si hadisnya itu kalian taikin saja ke pertama, lalu yang optikalnya kalian taikin yang keduanya ya teman-teman. Nah di sini sudah bisa, nah sini sudah bisa masuk lagi nih, masukkan passwordnya saja sini, lalu enter. Nih sudah bisa. Nah jadi begitu ya teman-teman untuk di booting ini ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke materi yaitu edit file dengan Vim ya. Karena sebelumnya kita sudah menginstal Vim dan sebelumnya lagi kita membahas tentang booting ya. Karena sebelum sesudah kita menginstal Vim itu kita tidak bisa langsung masuk ke Debian server kita karena si Vim ini atau harddisk itu dia menghalangi sehingga kita tidak bisa install ulang atau masuk ke Debian-nya. Karena sekarang kita lanjut saja ke edit file dengan Vim nih. Kita masuk aja ke Debian-nya, kita coba ls aja di sini lalu enter. Dan di sini kita eh saya akan memakai yang tax nih, yang tax.txt-nya tentu saja. Nah, coba kita lihat dulu cat tax, apakah si tax ini sudah memiliki file di dalamnya atau belum? Nah, ternyata belum. Kita langsung masuk saja ke vim-nya. Vim tax.txt lalu enter. Di sini kalian open di sini. Nah, ini kan tidak bisa mengetik apapun nih. Kan bisa ketikkan saja i supaya kita masuk ke mode insert. Nah, coba ketikkan misalkan di sini halo 1 atau terserah kalian lah. Enter lalu halo 2, misalkan halo 2, enter lalu halo 3. Misalkan. Nah, udah seperti ini. Untuk menyimpannya kalian bisa tekan saja escape atau di pojok lah ya, escape. Lalu kalian shift titik 2 di sini. Kalian untuk menyimpan atau ini biasanya itu menyimpan itu W ya, karena terus dan biasanya juga memakai key atau quit supaya dia bisa menyimpan. Nah, di sini kalian bisa enter. Nah, di sini di saya ini ada sedikit kendala, tidak bisa enter atau menyimpan. Nah, jika kalian bisa atau tidak ada tulisan seperti ini, kalian bisa saja langsung enter, lalu kalian mengecek sendiri apakah si halo ini sudah masuk kepada file tax-nya atau belum. Nah, begitu jika kalau sudah ada, kalian misalkan ingin menambahkan file, lalu ingin tetap menyimpan file ini, lalu jika ingin menambahkan itu tidak bisa. Ya, coba kalian bisa coba sendiri. Nah, gitu ya untuk materi Vim atau mengedit file dengan Vim-nya ya teman-teman. Lanjut lagi sekarang ya kita akan membahas tentang perintah more dan less ya. Kita lewat untuk nanonya mungkin di video selanjutnya nanti. Ini perintah more less ini supaya kita mengetahui ini, supaya kita langsung aja masuk ke Debian-nya. Kita login dulu. Jadi untuk more less ini dia itu menampilkan misalkan kita ingin masuk untuk mengecek file di ini ya di root. Ini hanya bisa digunakan di root ya. Nah, coba kita cari terminal dulu di sini. Buka. Nah, di sini kita coba ketikkan saja di sini cat slash var slash log slash boot add log ini enter. Nah, di sini itu tidak bisa. Di sini ada deny, tulisan deny, jadi kita bisa menggunakan di mode home atau di directory home. Kita masuk ke root dulu di sini. su kita masuk dulu, masukkan passwordnya, enter. Nah, di sini kita udah masuk ke root. Coba kita ini dulu ya. Misalkan cd root, enter. Nah, kita masuk saja, ketikkan lagi cat lalu var lalu log
lalu log di sini, log dan juga boot add log gini. Enter. Nah, di sini tuh dia menampilkan seluruh files ya, sehingga pas kita login ke Debian kan itu suka ada yang kayak yang warna hijau, terus warna hitam gitu. Ini oke begini, ini dia menampilkan. Nah, kalian bisa scroll saja di banyak sekali, ada finish, ada start sini. Nah, misalkan kalian untuk more yang pertama itu dia itu langsung ke halaman yang pertama untuk more. Nah, perintahnya itu begini ya. More sama saja, tinggal diganti more aja, par log boot add log. Nah, jadi dia langsung ke halaman yang pertama begini. Berbeda caranya, kan biasanya kita bisa lihat dengan enter nih. Enternya itu ingin hanya menampilkan satu baris saja untuk enter ya, teman-teman. Berbeda dengan spasi. Spasi dia menampilkan banyak di sini, hanya tidak satu baris saja di sini. Enter. Nah, di sini banyak sekali. Kalian bisa scroll saja ke bawah. Coba di sini kita terus ini kita pencet untuk quit saja. Nah, sini lalu untuk less ini kita ketikkan dulu less, lalu sama saja less slash par slash log slash boot dan add log. Enter. Nah, dia ini memunculkan SCSC sini, memunculkan banyak file untuk more and less-nya ya, teman-teman. Jadi paham lah ya, untuk more ini dia di bagian untuk maaf, untuk ke bagian yang pertama untuk more, dan less-nya menunjukkan seperti ini nih. Lumayan sedikit pusing ya melihatnya ternyata. Oke, mungkin sekian saja untuk materi yang more dan less ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu perintah head dan tail-nya ya, teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan dulu untuk perintah head dan tail. Head dan tail ini hampir sama dengan more and less ya, teman-teman. Untuk more kan itu dia menampilkan tampilan awal, dan less itu menampilkan tampilan akhir ya, teman-teman. Nah, jadi begitu. Nah, untuk head dan tail ini dia untuk komen log add boot itu dia hanya menampilkan 10 baris, atau kita bisa menampilkan seenak kita. Misalkan kita ingin menampilkan di tampilan awal itu 5 baris atau berapa, bisa. Untuk sebaiknya detail di tampilan akhir juga. Nah, kita langsung saja masuk. Sini kan masuk ke directory root saja. Nah, sini coba kita masuk saja ke head slash par slash log, head slash par slash log slash boot add log di sini. Lalu nah, di sini dia hanya menampilkan sekitar 10 baris saja untuk tampilan awal. Kalau bisa kalian misalkan hitung saja di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, teman-teman. Nah, lalu berbeda dengan tail. Coba kita sini tail slash par slash log slash boot ya, slash boot add log. Dia menampilkan di tampilan langsung akhirnya ya, teman-teman. Nah, misalkan kalian uh, di head itu kalian ingin menampilkan 5 baris. Nah, begini kita ini clear saja dulu. Ingin menampilkan 5 baris di bagian awalnya head ya. Kalian bisa ketikkan saja di sini head min n ini 5, ketikkan saja head min n 5, lalu slash par log atau boot
add log. Deklarasi menampilkan 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5 lah ini ya. Anggapnya 5 sampai ini. Nah, dia menampilkan 5 baris. Untuk yang detail, misalkan kalian ingin masuk detail itu 7 baris. Misalkan 7 baris yaitu min n 7, lalu for log put add log. Nah, misalkan 7 baris. Nah, ini dia menampilkan 7 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ini. Nah, jadi begitu ya untuk perintah head dan tailnya. Nah, untuk di bab 11 mungkin sekian saja materinya ya teman-teman. Maaf untuk penjelasan saya sulit dipahami atau ngomongnya kurang baik ya. Saya mohon maaf ada salah kata juga. Mungkin untuk bab 11 mungkin cukup sampai sini saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.